Perkenalkan, nama saya Sofia Lumili Intonapa dari Universitas Fajar semester 3. Di sini saya akan membeberkan atau membawakan materi tentang social support atau dukungan sosial dari mata kuliah Teori Komunikasi 2. Baik, yang pertama di sini saya akan membawakan tentang konsep social support, di mana dukungan sosial ini mengacu pada peran komunikasi dalam memberikan dukungan emosional, instrumental, atau informasional kepada individu atau kelompok dalam situasi sulit dan stres. Kemudian beberapa teori komunikasi yang relevan dengan konsep dukungan sosial antara lain yang pertama yaitu ada teori dukungan sosial. Teori ini mengemukakan bahwa dukungan sosial memiliki dampak positif pada kesejahteraan individu. Teori ini menekankan bahwa komunikasi yang memberikan dukungan emosional, instrumental, atau informasional dapat membantu individu mengatasi tekanan dan stres, serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Yang kedua ada teori jaringan dukungan sosial. Teori ini menyoroti pentingnya jaringan dukungan sosial dalam kehidupan individu. Menurut teori ini, individu yang memiliki jaringan dukungan sosial cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar atau mengatasi stres dan tekanan. Komunikasi dalam jaringan dukungan sosial termasuk saling berbagi informasi, memberikan dukungan emosional, dan menawarkan bantuan praktis. Kemudian yang ketiga, teori interaksi sosial. Teori ini menitikberatkan pada peran interaksi sosial dalam membentuk dan memelihara hubungan sosial yang sehat. Kemudian dalam konteks dukungan sosial, teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan saling mendukung antara individu dengan individu dalam jaringan sosial. Komunikasi yang efektif dan responsif dapat memperkuat ikatan sosial dan memberikan dukungan yang diperlukan. Yang keempat ada teori komunikasi keluarga. Teori ini menyoroti peran komunikasi dalam hubungan keluarga dan bagaimana komunikasi dalam keluarga dapat memberikan dukungan sosial. Komunikasi yang terbuka, empatik, dan mendukung dalam lingkungan keluarga dapat mempromosikan kesejahteraan anggota keluarga dan membantu mereka mengatasi tekanan dan konflik. Nah, dalam semua teori ini, komunikasi itu memiliki peran sentral dalam menyediakan dukungan sosial. Melalui komunikasi yang baik, individu dapat menyampaikan kebutuhan mereka, mendapatkan dukungan emosional dan instrumental, serta memperoleh informasi yang berguna. Komunikasi yang efektif dan responsif juga dapat memperkuat hubungan sosial dan memberikan dukungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu asumsi dasar social support. Beberapa asumsi dasar yang umumnya diterima ada beberapa poin ya. Poin pertama yaitu komunikasi sebagai proses interpersonal. Asumsi ini menganggap bahwa dukungan sosial terjadi melalui interaksi antara individu dengan individu dalam konteks interpersonal. Komunikasi dianggap sebagai alat utama yang digunakan dalam memberikan dan menerima dukungan sosial. Terus yang kedua ada dukungan sosial sebagai kebutuhan manusia. Asumsi ini menyatakan bahwa dukungan sosial adalah kebutuhan dasar manusia. Individu cenderung mencari dukungan emosional, instrumental, dan informasional dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial mereka. Yang ketiga, dukungan sosial sebagai proses saling memberi dan menerima. Asumsi ini menekankan bahwa dukungan sosial adalah proses saling memberi dan menerima antara individu atau kelompok. Dukungan sosial bukan hanya tentang penerima dukungan, tetapi juga tentang memberikan dukungan kepada orang lain dalam jaringan sosial. Nah, berikutnya
Dukungan sosial sebagai sumber kekuatan. Asumsi ini menganggap bahwa dukungan sosial dapat memberikan kekuatan dan daya tahan kepada individu dalam menghadapi stres, tekanan, dan situasi sulit. Dukungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik individu, serta membantu mereka mengatasi tantangan hidup. Yang terakhir ada dukungan sosial dalam konteks sosial dan budaya. Asumsi ini mengakui bahwa dukungan sosial terjadi dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Cara dukungan sosial diberikan, terus diterima dan interpretasikan dapat dipengaruhi oleh norma, nilai, dan praktik komunikasi yang berlaku dalam masyarakat dan budaya tertentu. Nah, penting untuk diingat bahwa asumsi-asumsi dasar ini bervariasi antara teori-teori komunikasi yang berbeda, namun secara umum asumsi-asumsi tersebut memberikan dasar pemahaman tentang peran komunikasi dalam memberikan dukungan sosial dan pentingnya dukungan sosial bagi kesejahteraan individu. Baik, berikutnya ada tujuan social support. Tujuan dari teori dukungan sosial ini adalah untuk memahami bagaimana interaksi sosial dan dukungan emosional mempengaruhi individu dan kelompok dalam konteks sosial. Kemudian beberapa tujuan utama dari teori dukungan sosial ini meliputi yang pertama yaitu ada memahami pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan individu. Nah, teori ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan memahami bagaimana dukungan sosial dari orang lain dapat mempengaruhi kesejahteraan individu. Hal ini melibatkan pengenalan bahwa dukungan sosial dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan fungsi dan jenis-jenis dukungan sosial. Teori ini juga bertujuan untuk menjelaskan berbagai fungsi dan jenis dukungan sosial yang ada. Dukungan sosial dapat bersifat emosional, instrumental, dan informasional atau penilaian. Dalam konteks komunikasi, teori ini menjelaskan bagaimana dukungan sosial dikomunikasikan dan diterima oleh individu dalam berbagai bentuk interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, memprediksi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. Teori dukungan sosial juga mencoba memprediksi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. Ini melibatkan melihat bagaimana faktor-faktor seperti hubungan interpersonal, struktur sosial, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi tingkat dan jenis dukungan sosial yang diterima oleh individu. Kemudian yang terakhir, mengembangkan intervensi dan program-program dukungan sosial. Salah satu tujuan penting dari teori social support adalah mengembangkan intervensi dan program-program yang dapat meningkatkan dukungan sosial bagi individu dan kelompok. Dengan memahami bagaimana dukungan sosial bekerja, teori ini dapat digunakan untuk merancang strategi dan program-program yang membantu meningkatkan kualitas dukungan sosial dalam masyarakat. Baik, secara keseluruhan, tujuan utama dari teori dukungan sosial adalah untuk memahami peran dan pengaruh dukungan sosial dalam kehidupan individu dan kelompok serta mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana komunikasi sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan dan hubungan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua secara singkat penelitian yang menggunakan teori social support berdasarkan jurnal. Yang pertama yaitu ada penelitian The Role of Online Social Support in Supporting and Empowering Women with Breast Cancer.
oleh Yael Dubinsky dan rekan-rekannya, Health Communication 2017. Penelitian ini menyelidiki peran dukungan sosial online dalam mendukung memberdayakan perempuan dengan kanker payudara. Penelitian menggunakan teori komunikasi dukungan sosial untuk menganalisis interaksi dan dukungan sosial yang terjadi melalui kelompok dukungan online bagi perempuan dengan kanker payudara. Mereka menemukan bahwa komunikasi online melalui kelompok dukungan dapat memberikan dukungan emosional, informasional, dan pemahaman yang penting bagi perempuan dengan kanker payudara. Dukungan sosial online ini juga dikaitkan dengan perasaan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan psikologis bagi para peserta. Yang kedua, ada penelitian tentang social support in online health communities for patients with chronic conditions, linguistic perspective oleh Hai Ying Kong dan rekan-rekannya. Journal of the Association for Information Science and Technology 2018, di mana penelitian ini mengadopsi pendekatan linguistik untuk memahami dukungan sosial dalam komunitas kesehatan online bagi pasien dan kondisi kronis. Para peneliti menganalisis data teks dari forum-forum kesehatan online untuk mengidentifikasikan jenis dukungan sosial yang diberikan dan strategi komunikasi yang digunakan oleh anggota komunitas. Mereka menggunakan teori komunikasi dukungan sosial untuk menganalisis temuan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam komunitas kesehatan online, dukungan emosional dan informasional adalah yang paling umum. Strategi komunikasi seperti pemberi saran, pengalaman pribadi, dan pengakuan emosional digunakan untuk memberikan dukungan sosial kepada sesama anggota komunitas. Baik, materi yang terakhir yang akan saya bawakan yaitu ada contoh-contoh kegiatan komunikasi terkait teori social support. Nah, yang pertama yaitu mendengarkan dengan empati. Salah satu kegiatan yang penting dalam komunikasi dukungan sosial adalah mendengarkan dengan empati. Ini melibatkan memberikan perhatian penuh kepada orang lain ketika mereka berbicara dan memperlihatkan pemahaman serta simpati terhadap perasaan dan pengalaman mereka. Nah, di sini ada salah satu contoh yaitu mendengarkan dengan empati memungkinkan orang merasa didengar dan dihargai, yang merupakan aspek penting dari dukungan sosial, yaitu di mana ada seorang anak dan ibu sedang bercerita dan saling mendengar dengan empati. Itu merupakan salah satu komunikasi dukungan sosial yang baik ya. Kemudian di sini ada contoh kedua yaitu memberikan dukungan emosional. Kegiatan ini melibatkan menyampaikan dukungan emosional kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengungkapkan penghargaan, empati, dan perhatian terhadap perasaan mereka. Nah, di sini juga ada contoh gambar ya. Misalnya di sini ada memberi kata-kata penghibur atau dukungan terhadap pasien tersebut, di mana salah satu orang tua ini saling mendukung, memberikan pujian atau mengungkapkan simpati atau memberikan dukungannya dan penghiburan, yang dimana contoh dan hal ini dapat membantu individu merasa didukung dan diterima. Kemudian di sini ada contoh ketiga, itu menawarkan nasihat dan perspektif. Dalam komunikasi dukungan sosial, seseorang dapat menawarkan nasihat atau perspektif yang relevan terkait dengan masalah atau tantangan yang dihadapi oleh individu lain. Ini dapat melibatkan berbagai pengalaman pribadi, memberikan wawasan baru, atau memberikan saran praktis. Di sini juga ada contoh gambar, yaitu di mana penting untuk menawarkan nasihat dengan hati-hati dan memperhatikan kebutuhan dan preferensi individu yang menerima dukungan.
Terus kemudian di sini ada contoh keempat, yaitu menyediakan informasi dan sumber daya. Nah, dalam beberapa situasi, komunikasi dukungan sosial melibatkan memberikan informasi yang berguna atau sumber daya yang relevan bagi individu yang membutuhkan. Misalnya dalam gambar tersebut ini, beberapa orang di sebuah meja kantor memberikan informasi tentang layanan entah kesehatan, organisasi yang dapat memberikan dukungan, atau sumber daya praktis lainnya dapat membantu individu dalam mengatasi masalah atau mencari solusi. Kemudian ada contoh terakhir, yaitu membantu dalam tindakan nyata. Nah, kadang-kadang komunikasi dukungan sosial juga melibatkan tindakan nyata untuk membantu individu dalam situasi sulit. Ini bisa berupa memberikan bantuan fisik, membantu dalam tugas sehari-hari, atau memberikan dukungan praktis lainnya. Kemudian di sini ada contoh seorang polisi yang membantu tukang becak ya. Ini adalah salah satu tindakan nyata yang dapat memberikan bantuan langsung dan menunjukkan dukungan konkret kepada individu yang membutuhkan. Nah, baik, penting untuk diingat bahwa bentuk komunikasi dukungan sosial dapat bervariasi, tergantung pada konteks dan hubungan antara individu yang memberikan dukungan, yang menerima dukungan, baik dari individu atau ke kelompok lain, individu dengan individu. Adapun tingkat dukungan yang diberikan juga dapat bervariasi, mulai dari dukungan emosional hingga dukungan praktis atau materi. Baik, mungkin sekian pembawaan materi saya pada teori social support ini di mata kuliah teori komunikasi 2. Saya ucapkan terima kasih, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit, sekian dan terima kasih.